Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali memanfaatkan cashback di Bit dan juga voucher di Bit ya teman. Nah, jadi bagi kamu yang udah ngikutin channel ini, tadi aku udah warn kamu untuk segera mengambil kode promo yang mulai dibagikan di tanggal 29, yaitu hari ini ya teman. Bagi kamu yang udah ngambil kode promo tersebut, kamu pasti udah mendapatkan kode vouchernya. Cara ceknya gimana? Kita bakal masuk dulu ke Bit kita seperti biasa. Kalau misal kamu ke bagian profil, kemudian kamu ke bagian voucher saya ini ya teman. Nah, di voucher saya ini kan kamu pasti udah memiliki voucher. Nah, di video kali ini aku bakal nunjukin gimana cara menggunakan voucher tersebut. Caranya gampang, kamu tinggal pencet pakai di sini ya teman. Nah, di sini kalau misal kamu baca ketentuannya, voucher ini hanya berlaku satu kali pakai dan hanya untuk 1000 user. Maka dari itu aku tadi udah ingetin teman-teman untuk buru-buru ambil voucher ini ya kalau misal kamu emang pengen investasi di Majori Sukuk. Nah, di sini kalau misal kamu udah punya voucher ini, pastikan kamu pakai sebelum 1 hari. Karena kalau misal udah 1 hari, vouchernya bisa expire. Kemudian proses verifikasinya makan waktu sampai 3 hari. Bibit berhak melakukan tindakan yang diperlukan. Nah, di sini kan ada warning ya teman. Majori Sukuk Indonesia, kamu harus melakukan pembelian minimal 1 juta rupiah. Jadi dalam menggunakan voucher ini, pastikan kamu membeli Majori Sukuk 1 juta, baru kamu dapat bonus 25.000 yen. Ya udah, kita tinggal pencet gunakan voucher di sini. Di sini kita tinggal masukkan jumlah pembeliannya 1 juta rupiah. Kalau udah, kita tinggal pilih portofolio ya teman-teman. Aku bakal masukin ke investor habit. Kemudian kita tinggal pencet beli sekarang. Kalau misalnya udah, kamu tinggal saya setuju. Kemudian pastikan di sini kamu pakai vouchernya. Kemudian kamu tinggal klik bayar sekarang ya teman. Setelah itu, di sini aku akan melakukan pembayaran seperti biasa menggunakan BCA Virtual Account. Kita tinggal klik BCA di sini, pencet bayar. Kemudian nanti kamu akan diberikan BCA Virtual Account. Kamu tinggal salin di sini. Kemudian kamu ke BCA. Kemudian kita bakal login seperti biasa ya teman. Kalau udah login, kamu tinggal ke bagian transfer, kemudian kamu tinggal klik BCA Virtual Account ya teman. Kemudian kamu tinggal paste angka tadi di sini. Kemudian kamu pencet OK. Setelah itu kamu tinggal pencet send. Setelah itu kamu tinggal konfirmasi bibit ID, nama kamu. Kemudian kamu pencet OK, lalu masukkan PIN kamu seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK ya teman. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti udah berhasil ya. Kalau misalnya kamu balik ke aplikasi Bibit, kemudian kamu reload di sini, pasti di sini pembayarannya udah beres ya teman. Detail pembelian virtual account di sini udah pembayaran berhasil, verifikasi manajer investasi. Nah, kalau misalnya kita cek ke voucher saya, sekarang kita udah nggak memiliki voucher lagi. Jadi saat ini total portofolioku juga udah bertambah banyak 1 juta rupiah teman. Tadinya semula 17 juta, sekarang jadi 18 juta. Nah, berikutnya aku akan kembali lagi manfaatin kode referral teman. Kita klik ke bagian profil, kemudian kode referral. Di sini aku memiliki kode referral sebanyak 250.000. Kita tinggal pencet pakai di sini. Kemudian kita tinggal lakukan pembelian ya teman. Itu berapapun boleh. Di sini mungkin aku bakal masukin 100.000 aja. Karena aku cuma mau memanfaatkan cashbacknya ya teman. Kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Nah, kalau misalnya udah, kamu tinggal pencet saya setuju. Kemudian kamu klik bayar sekarang. Kemudian kita akan melakukan pembayaran melalui BCA lagi. Kita pencet bayar ya. Setelah itu kita tinggal mengulangi langkah yang tadi lagi ya teman, yaitu BCA Virtual Account. Kemudian kita paste lagi di sini, pencet OK, kemudian pencet send, kemudian kita tinggal konfirmasi di sini, pencet OK, masukin PIN kita seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK, lalu pencet OK lagi ya. Kalau misalnya kita kembali ke bibitnya, nah sekarang pembayaran udah berhasil, verifikasi manajer investasi. Berikutnya kita hanya tinggal menunggu ya teman. Di sini saldo cashbackku udah 0. Kalau misalnya kita ke home, jumlah saldo kita udah bertambah sebanyak 100.000. Untuk 250.000-nya belum masuk, tapi nanti bakal masuk beberapa hari ke depan ya teman. Jadi gitu ya cara memanfaatkan cashback di Bibit. Aku sangat rekomendasi kamu kalau misal kamu pengen nabung di Bibit, selalu manfaatin promo, kemudian kamu juga bisa manfaatin cashback. Kalau misalnya ada referral, itu lumayan banget ya teman, bisa memperbesar portofolio kamu. Apalagi Bibit lumayan sering ngadain promo-promo seperti itu. Toh kalau misalnya nanti suatu saat reksadana emang kamu nggak mau, kamu bisa jual kembali ya teman. Nah, berikutnya aku pengen menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Ada banyak banget pertanyaannya, tapi di video ini aku bakal jawab beberapa dulu ya teman. Yaitu pertama dari Kak Dizi, aku 17 sedangkan bikin NPWP minimal 18. Nah, ini menurut aku pribadi ini bagus banget ya. Kamu di usia muda banget, kamu udah mulai mengerti yang namanya investasi dan udah mau melakukan yang namanya investasi. Dengan kamu melakukan itu, nanti kamu bakal cepet banget mencapai yang namanya financial freedom. Karena sahabat kita seorang investor, yang paling penting bagi kita adalah waktu ya. Semakin kita memberikan waktu bagi uang kita buat bekerja, maka uang tersebut akan bisa berbunga terus, akan bisa compound terus, akan bisa bunga berbunga dan bertumbuh secara eksponensial dan akhirnya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku saranin kalau misalnya kamu masih 1 tahun sebelum kamu punya NPWP, mungkin 1 tahun itu kamu bisa menggunakan instrumen-instrumen yang nggak perlu NPWP dulu. Contohnya kamu misalnya pakai reksadana dulu, atau misalnya kalau kamu pakai P2P pun kamu pakai P2P-nya yang nggak perlu NPWP
FTP, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu kena potongan dulu. Kalau misalnya kamu nggak mau kena potongan, ya mungkin kamu investasi di instrumen lain dulu. Tentunya menggunakan reksadana, atau kamu bisa juga menggunakan bank digital. Kalau buat di awal, ada baiknya kamu yang penting membangun kebiasaan berinvestasinya dulu. Jadi setiap ada uang langsung sisihkan, setiap ada uang sisihkan, jangan dipakai untuk belanja, tapi diprioritaskan untuk investasi, nanti baru sisanya dipakai buat belanja, teman. Nah, karena kamu tinggal 1 tahun lagi menuju 18 tahun, ya mungkin kamu bisa menggunakan alternatif dulu, kemudian selama 1 tahun itu, ya kamu bisa sembari mempelajari instrumen lain. Contohnya kamu sambil belajar saham, sambil belajar P2P lending, sambil belajar misalnya properti, atau belajar investasi apapun. Atau mungkin kamu bisa menggunakan waktu kamu atau resource kamu untuk invest ke diri kamu sendiri, supaya kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, ya teman. Jadi misalnya kamu pelajari suatu skill lah, atau misalnya kamu asah skill kamu, atau misalnya kamu pelajari suatu ilmu tertentu yang bisa meningkatkan value kamu, sehingga kamu nanti bisa menghasilkan lebih banyak uang. Nah, tapi itu udah bagus banget, kamu udah punya kesadaran semenjak usia 18 tahun ya. Mungkin kita bisa lakukan hitungan kasar aja ya. Nih contoh ya. Kalau misalnya kamu pengen hitung-hitungan compound interest, kamu bisa menggunakan aplikasi ini yang namanya Financial Calculator. Ini lumayan bagus ya, teman. Kamu tinggal download dulu. Nah, ini ada banyak banget kalkulator finansialnya, tapi salah satu yang menurut aku berguna banget, kamu bisa menggunakan yang compound interest ini. Di sini kamu bisa hitung kalau misalnya kamu setiap bulan nyisin uang berapa, terus kemudian bunga per tahunnya berapa, kamu bisa hitung nanti setelah berapa tahun uangmu bakal jadi berapa. Ini kita ambil contoh ya. Saat ini katakan kamu masih belum punya aset sama sekali. Kita masukin aja 0. Tapi kalau misalnya kamu punya aset, nanti kamu tinggal masukin di sini ya. Kemudian, katakan per bulan kamu bisa nyisin berapa? Katakan kamu bisa menyisikan 5 juta rupiah. Nah, di sini kita bakal hitung ya, periodnya atau month-nya berapa banyak bulan kamu berinvestasi. Nah, katakan di sini saat ini kamu sedang berusia 17 tahun. Ya, artinya kamu masih muda banget ya. Katakan kamu pengen pensiun di usia 40. Kalau misal kamu pensiun di usia 40, artinya kamu masih punya 23 tahun lagi menuju 40 tahun ya, teman. Beda katakan kamu punya 23 tahun lagi. Kemudian, 23 tahun ini kamu kalikan dengan 12 bulan. Nah, di sini kamu masih punya 276 bulan menuju usia 40 tahun ya, teman. Tapi kalau misalnya nanti kamu pengen hitungannya mungkin 50 tahun atau 60 tahun, itu terserah kamu ya. Kamu sesuaikan aja dengan diri kamu sendiri. Katakan di sini kamu masih punya 276 bulan lagi menuju 40 tahun. Nah, di sini katakan kamu bisa mendapatkan return berapa? Ya, mungkin karena kamu melakukan diversifikasi, terus kamu juga invest ke berbagai macam platform, katakan kamu mendapatkan return sebanyak 12% per tahun. Ya, artinya per bulan kamu dapetin 1%. Menurut aku itu masih angka yang cukup achievable ya, teman. Apalagi nanti kalau misalnya kamu punya skill investasi saham lah, atau misalnya kamu punya ilmu buat trading, mungkin kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Cuma kalau aku pribadi, biasanya aku per tahun aku hanya incar sekitar belasan persen. Kalau aku bisa ngasilin 15-20%, aku udah happy banget ya, teman. Nah, kalau misalnya kita pencet calculate di sini, nih kamu bisa lihat total principal adalah uang yang kamu salurkan ke investasimu. Jadi total uang yang kamu salurkan adalah 1.380.000.000. Nah, tapi di sini kamu lihat ya, teman, interest amount. Interest amount ini adalah uang hasil dari investasi kamu. Jadi investasi kamu menghasilkan uang, uangnya diinvestasikan kembali. Hasilnya adalah 5.985.000.000 sekian. Kemudian maturity value-nya artinya total uang kamu di dana pokok plus bunganya itu menjadi 7.365.000.000. Nah, jadi bayangin ya, kamu hanya masukin 5 juta per bulan. Kalau misalnya kamu compound terus dalam jangka panjang, katakan di sini kamu compound selama 276 bulan sampai kamu usia 40. Di usia 40 kamu udah punya aset sebanyak 7,3 miliar. Dan menurut aku ini adalah angka yang konservatif. Karena aku cukup yakin, seiring berjalannya waktu, karir kamu pasti terus meningkat, kemampuan kamu berinvestasi pasti terus meningkat, penghasilan kamu juga pasti meningkat. Nanti entah kamu, katakan kamu udah dapet promosi lah, kalau misal kamu kerjanya bagus, kamu dapet promosi, kamu dikasih naikan jabatan, terus nanti kamu setiap tahun kamu dapet bonus, terus bisa aja nanti kamu pindah-pindah pekerjaan, terus gajimu semakin tinggi, kemudian skill kamu bertambah, semakin tinggi skill kamu, akhirnya kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, terus katakan lagi nanti kamu punya side hustle, punya bisnis sampingan juga menghasilkan uang, terus misalnya kamu punya sosial media yang bisa menghasilkan uang. Nah, aku cukup yakin seiring berjalan waktu pasti penghasilan kamu makin bertambah, dan nggak mungkin selama 23 tahun kamu tetap investasinya 5 juta per bulan. Bisa aja nanti setelah 5 tahun kemudian kamu per bulan bisa masukinnya 30 juta, 10 tahun lagi kamu per bulan bisa masukin 100 juta. Akhirnya maturity value kamu bahkan bisa diangka jauh lebih dari 7 miliar ini. Dan bayangin kalau misalnya kamu punya 7 miliar ya, kan? 7, 3, 6, 5, 2, 8, 6,
499. Nih, kalau misalnya kamu udah punya aset segini, katakan kamu punya return investasi sebanyak 12% per tahun, seperti hitungannya tadi ya. Ini kita kalikan dengan 12%. Artinya, return investasi kamu dalam setahun itu bisa di angka 883 juta ya, teman. Kalau kita bagi 12, artinya return kamu per bulan itu ada di angka 73 juta. Bayangin, kamu nggak ngapa-ngapain, passive income dari investasimu udah di angka 73 juta. Dan aku cukup yakin nanti di usia 40, penghasilan kamu juga udah makin jauh lebih gede lagi. Karena kamu kan udah punya skillnya, udah punya resource-nya, mungkin kamu udah punya koneksi, kamu udah punya bisnis yang berjalan, mungkin kamu bisa menghasilkan katakan 100 juta per bulan. Nah, terus kamu punya passive income 73 juta per bulan. Akhirnya penghasilan kamu udah ratusan juta. Terus nanti dari uang tersebut, kamu gunakan untuk investasi lagi, supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, jadi aku cukup yakin ya, kalau misal kamu bisa melakukan ini dalam jangka panjang, kamu bisa konsisten investasi terus, mengelola keuangan dengan baik, pada akhirnya asetnya bisa bertumbuh secara cepat ya, karena kuncinya adalah disiplin. Warren Buffett, salah satu investor tersukses dunia, beliau pernah berkata, kamu nggak perlu lebih pintar dari yang lain, kamu hanya perlu lebih disiplin dari yang lain. Makanya itu yang aku tekankan di channel ini, yaitu investor habit, yaitu kebiasaan kita untuk berinvestasi ya teman. Tiap kita punya penghasilan, jangan dipakai buat belanja dulu, utamakan yang namanya investasi. Seiring berjalan waktu, nanti passive income kita semakin gede, baru nanti kita bebas untuk membeli barang gaya hidup. Nah, jadi buat Kak Dizi, ini kamu bagus banget di usia segini, kamu udah sadar investasi, nanti kamu pasti bisa membangun aset super luar biasa gede ya teman. Semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Teto Julolita, baru main reksadana sebulan terakhir, portofolio merah gara-gara beli Jarvis. Skor invest equity fund hijau terus, tapi portofolio jadi merah gara-gara Jarvis. Nah, jadi gini ya teman, yang namanya kamu beli reksadana campuran atau reksadana saham, kamu udah harus siap dengan resiko yang ada. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau kamu beli reksadana saham atau reksadana campuran, pasti mereka volatilitasnya tinggi banget ya. Bisa di bulan ini tiba-tiba merah, bisa di bulan depan tiba-tiba hijau. Kalau misalnya kamu masih belum siap, mungkin kamu bisa mengarahkan uang kamu ke arah reksadana obligasi dulu atau pasar uang dulu. Nah, reksadana obligasi pun masih ada yang ada drawdown-nya dikit ya, ada turunnya dikit. Tapi kalau misalnya kamu belinya yang Sukor Investable Fund, ya itu mungkin bakal naik terus. Atau mungkin kalau misalnya kamu pengen lebih aman, mungkin kamu taruh porto yang besar ke instrumen seperti reksadana obligasi dan pasar uang dulu. Mungkin di reksadana sahamnya kamu masukinnya kecil aja ya man. Itu kalau misalnya kamu nggak terbiasa untuk melihat yang namanya drawdown ya. Cuma kalau misal kamu udah terbiasa lihat drawdown, terus kamu juga bisa konsisten investasi dalam jangka panjang, terus kalau misalnya udah pas merah juga kamu berani beli lagi, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu pengen beli reksadana saham ataupun campuran. Dan juga kalau kamu pengen investasi reksadana saham, satu pesan yang bisa aku sampaikan adalah pastikan itu investasinya buat jangka panjang ya. Jangan sampai kamu dananya pengen pakai 1 bulan lagi atau pengen pakai 6 bulan lagi, terus kamu masukin ke reksadana saham. Itu bahaya banget ya. Bisa aja dalam 6 bulan lagi kan reksadana saham lagi jatuh-jatuhnya, lagi anjlok-anjloknya. Akhirnya pada saat kita butuh uang, kita malah jual dalam keadaan minus. Makanya itu merupakan hal yang kurang bijak kalau kita investasi di short term atau mid term menggunakan reksadana saham. Nah, semoga respon dari aku ini bisa membantu buat kamu ya. Mungkin bisa kamu atur ulang portofolionya, atau bisa juga kamu tetap konsisten investasi reksadana saham, tetap kamu top up secara berkala kalau misalnya emang ini buat jangka panjang atau tujuan long term ya teman. Semoga jawaban ini membantu buat kamu ya Kak Teto Julolita. Berikutnya pertanyaan terakhir yang aku pengen jawab, komparasi biaya transaksi di Bibit dan di Bareksa lebih bagus mana ya. Nah, jadi seperti yang udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya, mungkin kamu bisa cek langsung ke video yang Bareksa. Jadi aku pernah review di sana. Kalau misalnya di Bareksa, kalau kita pengen melakukan pembelian, itu kita bakal dikenakan biaya teman. Biayanya apa? Itu adalah biaya transfer atau biaya admin. Nih, kita bakal kasih satu contoh aja ya. Contoh, kita pencet investasi sekarang, kita masuk ke reksadana, katakan aku pengen beli Sukor Investable Fund, seperti biasa aku beli jagoanku. Kita pencet beli sekarang, kalau kita katakan contoh kita beli 100.000. Nah, kalau misal kamu order sekarang, saya mengerti. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, kalau misalnya kamu menggunakan transfer virtual account, katakan Genius, BCA, CIMB, BRI, Mandiri, Permata, BNI, kamu bakal dikenakan biaya top up atau biaya pembayaran sebanyak 3.000 ataupun 4.000 rupiah. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen menggunakan virtual account bank-bank berikut ini, bakal dikenakan biaya. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan transfer e-money, katakan kamu punya OVO atau link aja, itu nggak dikenakan biaya sama sekali. Ini ada 1.000 lalu coret ya teman. Dan yang terakhir, metode bank transfer ini juga gratis, tapi ribetnya di
sini adalah saat kamu melakukan bank transfer ini, kamu nanti harus mensubmit screenshot hasil bukti dari pengiriman uang kamu, teman. Jadi bukti transfernya kamu harus lampirin lagi di sini. Kemudian nanti di beritanya juga kamu harus masukin kode yang diminta, teman. Jadi menurut aku pribadi sebenarnya langkah ini juga langkah yang oke. Cuma kalau aku pribadi, aku kurang cocok karena menurut aku ini cukup kurang convenient buat aku ya, agak ribet ya, teman. Menurut aku pribadi jauh lebih nyaman menggunakan Bibit karena kita bisa menggunakan BC virtual account, bisa pakai Bank Jago, bisa pakai GoPay, ada banyak banget metodenya tanpa kita mengeluarkan biaya sepeser pun dan juga jauh lebih convenient. Tapi kalau misalnya secara aplikasi, menurut aku keduanya udah oke banget sih. Secara UI, secara keamanan, secara legalitas, Bibit sama Bareksa keduanya udah oke banget ya. Kalau misalnya kamu tipe orang yang maunya simple, nggak mau ribet, mungkin akan lebih baik kamu menggunakan Bibit. Tapi kalau misalnya kamu pengen platform investasi reksadana yang paling lengkap dan nyediain reksadana paling banyak, jawabannya adalah Bareksa. Karena Bareksa reksadananya itu sampai 130-an plus ya, man. Sedangkan Bibit itu nggak nyampe 50 kalau nggak salah. Tapi buat lebih lengkapnya, kamu bisa nonton ke videoku sebelumnya atau kamu cek di playlist Bareksa ya. Buat Kak Songan TV, semoga ini bisa membantu kamu ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu teman jawaban-jawabanku terhadap para pertanyaan dari subscriber. Nah, bagi kamu yang ada pertanyaan, kamu boleh tulis lagi di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku tahu jawabannya, aku bakal respon ya teman. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Kamu bisa pakai kode referralnya kalau kamu pengen investasi supaya kamu dapat bonus ya teman. Kemudian kamu juga boleh teman mampir ke playlist di channelku karena di sana aku udah kategorin berbagai macam video menurut berbagai macam playlist yang berisi platform-platform investasi yang udah aku review. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.